Halo sejawat, selamat sore semua dengan Nurse Mukmin di sini. Oke, kita hari ini mau jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar YouTube yang dikirimkan ke channel Mukmin Asri Nurse. Pertanyaan pertama datang dari Reni Habil. Mohon bantuannya Pak, gimana solusi bila dulu pernah daftar Nira, jadi sudah pernah daftar ya, namun lupa email yang daftarkan. Oke, mau buat virtual account untuk membayar registrasinya, jadi dia sudah mendaftar tapi lupa emailnya sehingga tidak masuk nomor virtualnya ke email dia. Mungkin sudah masuk tapi dia lupa tadi ya. Nah, tapi dia belum membayar nih karena belum. Terus dia coba daftar ulang, namun saat mau daftar ulang kembali tidak bisa dikarenakan sistem sudah ada database. Solusinya bagaimana Pak? Oke, untuk Mbak Reni, betul memang kalau kita sudah pernah mendaftar di PPNI, maka kita mau daftar lagi itu tidak bisa, jadi cukup sekali. Atau kita sudah pernah terdaftar, sudah punya NIRA, kalau kita mau daftar lagi tetap tidak bisa karena sudah terdatabase. Nah ini kalau Mbak Ren ini sepertinya sudah mendaftar, email yang digunakan lupa, terus belum bayar. Nah saya yakin kode virtualnya sudah expire juga ininya. Mungkin ya, nanti bisa Mbak Ren ini tanyakan ke adminnya. Nah jadi solusinya ada beberapa sebenarnya. Yang pertama adalah menanyakannya ke admin DPK. Jadi sekretaris DPK itu atau sekretaris komisariat memiliki hak admin untuk memverifikasi calon anggota baru yang memilih komisariatnya. Jadi tiap anggota yang mau mendaftar di PPN itu sudah tahu komisariat mana yang dia tuju. Ketika nanti sudah terdaftar, yang dilakukan pertama kali adalah menemui pengurus di komisariat yang dituju, lalu meminta di-verif sehingga keluar kode virtualnya. Nah ini Mbak Rini sudah keluar kode virtualnya, tapi dia lupa emailnya. Nah tadi caranya adalah mendatangi admin komisariat, ya, minta dilihatkan pendaftarannya, email apa yang digunakan di sana, ya. Jadi emailnya itu harus terakses. Bagaimanapun caranya, email yang digunakan untuk mendaftar harus terakses. Kalau sudah dapat emailnya, bukalah, ya. Karena untuk pendaftaran baru, kode virtual itu tidak muncul di akun admin. Di level DPK, DPD mungkin bahkan DPW ya. Yang adanya di PPNI pusat biasanya akan muncul. Jadi itu ya. Nanti Mbak Reni silahkan temui pengurus komisariat, minta lihatkan email yang digunakan. Kalau pengurus komisariatnya belum punya hak akses admin, bisa langsung ke sekretaris DPD, Dewan Pengurus Daerah. Nah, Dewan Pengurus Daerah ini kan memegang komisariat-komisariat yang ada di bawahnya. Jadi saya yakin pasti muncul di sana email yang digunakan. Gitu ya, solusinya begitu Mbak Reni. Jadi silakan temui pengurus DPK-nya atau DPD-nya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, ya. Dari Ica Nisa Nur.R. Saya perpanjang STR perawat sudah selesai di tahap verifikasi dari DPK. Pembayaran 100.000 untuk verifikasi juga sudah. Kemudian saya harus apa lagi ya Pak? Gitu ya. Jadi Mbak Ica Nisa ini masih proses verifikasi SKP-nya. Betul memang. Dari DPK dulu, dari DPK itu boleh mengecek keabsahan dokumen, kemudian apakah dia sudah membayar iuran selama dia menjadi anggota ya, anggota PPNI. Kemudian di sini juga katanya ada membayar 100.000 untuk verifikasi juga sudah ya. Sebenarnya tidak ada ketentuannya harus bayar 100.000 ya, 100.000 untuk verifikasi itu. Karena nanti akan membayar 25.000 untuk rekomendasi ke PPNI provinsinya. Ya terserah saja ya, tergantung kebijakan setiap DPD atau DPK, tapi harus diketahui juga oleh pengurus DPW bahwa di sana ada kebijakan seperti itu. Karena tidak diatur ya, tidak ada aturan
di organisasi kita, di PO mengenai rekomendasi itu dan pungutan-pungutan lain, ada bayar 100.000 untuk verifikasi SKP-nya. Kalau di kami tidak ada, gratis ya. Nanti hanya akan membayar 25.000 untuk rekomendasi, karena itu diatur di PO-nya PPNI Pusat. Nah, untuk Mbak Ica Nisa, setelah verifikasi dan sudah cukup SKP-nya 25, lakukan penginputan di Borang PKB PPNI ya. Silakan masuk ke akunnya untuk mengisi setiap SKP yang sudah disetujui tadi. Kalau ini sih penjelasannya panjang lebar ya. Nanti Mbak Ica Nisa silakan mencari di channel saya video tentang bagaimana cara menginput SKP. Silakan lihat di bawah tuh, di deskripsinya ada kok banyak. Oke, Mbak Ica Nisa ya, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Riki Sayuti. Izin admin, saya kan lulusan di atas 2013. Tapi pas daftar salah klik di bawah 2013. Pas udah upload data di step 2, pas pengisian lulusan ijazah tahunnya kan tahun tinggi itu Min. Apakah bisa kembali lagi ke pendaftaran awal Min? Mohon infonya. Iya, salah. Jelas Mas Riki ini salah. Kan kalau lulusan 2013 ya pilih yang di atas 2013, jangan pilih di bawah. Kalau pilih di bawah ya susah nanti. Karena nanti agak berbeda ya. Nah, yang 2013 itu harus UKOM baru bisa mengurus STR. Ini STR baru sepertinya. Mas Riki ini mengurus STR baru kalau saya lihat, karena dia di atas 2013. Ada pilihannya. Kalau perpanjangan nggak ada. Ini biasanya daftar baru. Caranya gimana untuk kembali ke awal? Bersurat ke helpdesk KTKI per email. Ya, lihat aja di bawah, di deskripsi sudah saya jelaskan juga gimana caranya. Nanti sampaikan aja minta reset datanya. Jadi datanya itu di reset dari awal setelah PIN diisi. Nah, itu kan PIN-nya masih berlaku. Kemudian diisi dengan benar sesuai dengan lulusannya. Di atas 2013, yang pasti siapkan UKOM-nya, sertifikat UKOM-nya. Itu ya, ke helpdesk ya Mas Riki ya. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat dari Elsa Fitria. Selamat malam Pak. Mau tanya dong Pak, kalau perbaikan salah di nama tertera gelar bagaimana ya Pak? Mau tanya dong Pak, kalau perbaikan di nama tertera. Oh ya, kalau STR itu tidak boleh ada gelarnya di sistem ya, harus dihapus. Kalau sudah ada gimana Pak? Bisa diperbaiki dengan cara menghubungi helpdesk KTKI ya. Minta saja perbaikan nama, minta hilangkan gelarnya. Karena tidak bisa diedit manual, dia harus melalui adminnya atau verifikatornya yang di KTKI Pusat ya. Jadi bersurat saja secara email elektronik ke helpdesk KTKI. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Jai Barata. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. STR saya 18 Juli 2014 sampai 3 Juli 2019. Saya terdaftar di BPNI 2016. Dulu saya pernah bayar iuran secara manual tapi lupa sampai tahun berapa. Nah, sekarang saya mau ngurus perpanjangan STR, bagaimana caranya? Tahu berapa iuran yang harus saya bayar dan SKP harus berapa tahun terakhir. Oke. Punya STR cek 2014, terdaftar 2016. Ya, untuk mengetahui sudah bayar atau belum, silahkan tanyakan ke pengurus DPD-nya. Ya, SIMK PPN itu ada dua, ada SIMK lama dan SIMK baru. SIMK baru itu per 2018, SIMK lama itu per 2010 sudah ada. Bisa dilacak ya. Jadi solusinya supaya tahu mulai tahun berapa yang sudah dibayar atau belum dibayar, tanyakan ke pengurus DPD-nya. Nah, tapi kalau untuk SIMK baru, jika belum bayar 2018, 19, 20, ya bayar lewat akun PPNI-nya ya.
Silahkan buka di deskripsinya juga sudah ada. Nah, sekarang saya mau perpanjang STR. Bagaimana caranya tahu berapa? Tadi ya sudah ya. Kemudian SKP harus berapa tahun terakhir? SKP-nya harus semenjak STR berlaku. Ya kan? Dari 2014 sampai 2019. Problemnya Anda baru terdaftar 2016. Jadi yang ke bawah 2016 itu harusnya tidak diakui, ya kan? Kenapa? Karena Anda kan tidak terdaftar sejak 2014 secara STR terbit. Nah, diakui SKP-nya sejak 2016 saja ke atas. Kalau kurang gimana Pak? Tambahkan saja SKP terbaru nggak apa-apa. Tapi sampaikan ke verifikator SKP-nya bahwa saya kurangan SKP sampai 2019, adanya SKP terbaru. Nah, gitu ya. Harusnya bisa, karena memang sudah diatur sedemikian. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ena Kristiana. Saya mau tanya Pak, kalau sudah mengirim berkas fisik dan soft file untuk perbaikan STR yang salah nama, biasanya berapa lama harus menunggu? Dan apakah nomor registrasi akan berubah meskipun hanya perbaikan nama? Terima kasih. Tanya bagus. Pengalaman saya, kemarin ada teman yang bukan STR-nya salah nama sih, tapi STR-nya hilang. Jadi bikin STR baru. STR yang dicetak ulang lah istilahnya. 1 bulan. Ya, dari awal terbit dari awal diajukan sampai terkirim 1 bulan. Terus persiapannya agak beda. Ini kan sudah dikirim, kalau itu kita nambah dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Jadi sebulan ya nunggunya ya. Terus apakah nomor registrasi akan berubah? Tidak, tetap. Namanya aja yang berubah ya kalau ada perbaikan nama. Nanti membayar kode billingnya untuk cetak ulang ya 50.000, kemudian legalisirnya 10.000 per lembar. Terus kalau untuk yang salah begini siapa yang tanggung jawab ya? Harusnya KTKI karena mereka yang salah cetak gitu kan. Gitu ya. Kecuali memang STR lama sudah salah, lalu salah lagi ya, kita yang bayar. Nggak apa-apa lah ya, 50.000 kan. Oke, lanjut kita ke pertanyaan dari Andi Nurfadilah. Jadi Pak, sekitar jam berapa bisanya kami mengajukan perbaikan kepada Helpdesk NTKI? Saran saya di jam kerja, Senin sampai Jumat, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore, setengah 4 sore, bisa ya, waktu Indonesia Barat. Ya, sarannya seperti itu. Kita lanjut. Kemudian, saya sudah upload surat rekomendasi dari DPW di STR online. Tapi formalnya ditolak dan harus melakukan PKB online. Sementara sertifikat SKP asli sudah saya serahkan ke DPW. Yang ada di saya hanya fotokopi. Pertanyaan saya, Pak, apabila saya upload fotokopi sertifikat ke PKB online, dan selanjutnya apakah saya harus menunggu surat rekomendasi dari DPW lagi? Dijawab, seharusnya online ya, semua harusnya online sudah. Saya rasa ini kalau Mbak Felicia menyerahkan ke DPW terlalu tinggi perasaan. Rasanya ke DPD dulu deh, karena DPD yang punya kewenangan untuk memvalidasi SKP di level pertama. Ya, nggak langsung ke DPW. Saya kurang paham ini kenapa jadi ke DPW langsung. Kalau mau ngecek aja di PKB kita apakah sudah diinputkan. Nah, kalau belum ya input sendiri nggak apa-apa, diinput dulu, kemudian minta ajukan lagi lewat verifikator DPD untuk diverifikasi SKP-nya, lalu ke DPW untuk minta rekomendasi ya. Jadi gitu jalurnya. Kita sudah divalidasi SKP kita secara manual, kemudian kita input, lalu diverifikasi oleh verifikator DPD, baru verifikator DPD mengajukan lewat sekretaris DPD ke sekretaris DPW untuk minta rekomendasinya. Nah, itu seharusnya seperti itu. Jadi tidak diverifikasi berulang-ulang, bikin kerjaan lagi gitu kan. Ya tunggu rekomendasinya terbit, baru mulai di input ulang ya. Ini karena belum link sepertinya. Nanti tanyakan lagi ke DPD-nya ya untuk itu. Berikutnya dari Jeruk Nifis. Jeruk Nifis nih nanya-nanya ini. Bisa juga ya. Izin bertanya Bang, saya udah kirim lewat helpdesk ktki.kemkes.go.id.
Kemudian mereka mengirimkan email dan password yang sama sekali tidak pernah saya buat. Itu bagaimana, Pak? Tolong bantu. Nggak pernah dibuat. Cuman kalau emailnya coba buka aja lah gitu ya. Buka aja email sama passwordnya. Lihat isi datanya. Kalau data Anda pakai aja itu gitu ya. Nggak usah repot-repot, kan sudah diberikan. Sudah dikasih solusi gitu kan. Ya udah pakai aja. Lalu input aja menggunakan alamat email dan password dan PIN-nya gitu ya. Oh, password ya. Kayaknya salah deh. PIN mungkin ini. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikut. Kak dari Dwi Alfiningsih. Kak, kalau sudah registrasi tapi saya lupa bayar yang 360 itu gimana, Kak? Belum bayar ya. Memang seminggu aja virtual account untuk yang pendaftaran baru ya. Solusinya gimana? Minta lagi virtual baru ke admin DPK atau DPD ya. Minta aja. Ya. Pertanyaannya kalau bayar gimana, Kak? ATM bisa ya, menggunakan transfer ke 009 ke BNI. Di video banyak kok. Oke, kita lanjut ke EOK Prayoga. Mau tanya, saya kan sudah upload borang dan mengajukan penilaian, tapi nggak ada respon sama sekali, borang saya nggak nilai. Apa saya harus menemui adminnya langsung? Iyalah Mas, bukan menemui admin, menemui verifikatornya. Anda kan mengajukan SKP. Harus divalidasi dulu SKP-nya itu, dokumennya benar apa tidak, sesuai apa tidak, asli apa palsu. Kan banyak sekarang kasusnya, beli-beli SKP, ya kan? Jadi temui admin, bukan admin sih, verifikator SKP dari DPD untuk memverifikasi secara online. Ya, atau telepon lah, paling nggak telepon. Kalau nggak bisa temui, telepon aja. Pengurus DPD biasanya ada. Oke, lanjut ya. Saya mau bertanya, untuk mengatasi saya daftar STR online, Gmail berbeda dengan Gmail di surat patuh etik, apakah itu bermasalah? Kalau saya sih bermasalah ya. Jadi rubah aja di patuh etik kita sesuai dengan STR ya, yang kita gunakan untuk mendaftar online, supaya tidak ada selisih. Sebenarnya sih mungkin tidak ada pengaruhnya, tapi coba aja lah ya, diperbaiki aja, disamakan aja biar tidak ada kendala nanti. Jadi disamakan aja. Kalau kita bikin STR kan nggak bisa merubah email, tapi kalau kita di PPNI, akun kita bisa kita rubah, gitu kan, akun emailnya. Rubah aja yang PPNI-nya. Lanjut. Ini. Dari Simpson Frankie. Justru di sini kendalanya, Pak, saat kita akan melakukan perpanjangan, terus di sistem masih diminta surat rekomendasi, padahal kita sudah melakukan PKB online. Via KTK akan menganggap kita belum melakukan PKB online. Mereka akan menyarankan kita untuk memberitahu DPW. Kami kendalanya di sini saat upload kemarin. Sampai saat ini belum ada tuh keputusannya dari DPW, bahkan KTKI melempar juga ke DPW karena belum di-on-kan, kata pihak KTKI. Sedangkan DPW merasa sudah melakukan registrasi, regulasi, yakni meng-on-kan surat rekomendasinya. Bagaimana ini Pak solusinya? Yang pertama, cek di akun PPNI. Di bagian permohonan melakukan PKB, apakah nomor STR-nya sama persis ya dengan STR lama, spasinya, garis datarnya, angka-angkanya tidak boleh beda. Yang kedua, jangan bosan-bosan menghubungi pengurus DPW. Mereka punya kewajiban untuk menghubungi validator KTKI, karena itu orang PPNI di KTKI itu yang validator OP-nya itu ya. Harusnya perawat di sana ya yang ngurusin kita, kalau bukan ya repot memang. Oke, lanjut kita ke Nancy Gili. Pak, mau tanya, STR saya sudah 5 hari masih di langkah 1. Itulah sampai 10 hari ya saya ya. Kalau sisa hari, 2 hari, 5 hari, sabar aja. Kalau nggak sabar juga ya surat saja ke helpdesk KTK ya. Udah kok.